Saya akan memaparkan daftar bahan Kitab Kejadian pasal 1 sampai 12. Berikut ini agenda kita. Kita akan melihat 5 hal di dalam daftar bahan, yaitu dari Alkitabnya. Boleh di next. Ya, dari Alkitabnya, terus dari surveinya, kita akan melihat juga, dan tema bedah kitab yang kita angkat ya. Lalu ada tafsiran serta renungan yang kita akan lihat bersama. Nah, kita akan melihat bagian pertama terlebih dahulu, Bapak Ibu, yaitu bagian Alkitab. Nah, tentu untuk membedah atau menggali kitab Kejadian ini, kita perlu baca Alkitab dulu ya. Tidak mungkin kita menggali tanpa membacanya. Maka kita akan membacanya terlebih dahulu. Nah, dari Sabda memiliki beberapa referensi bacaan atau situs yang bisa dipakai Bapak Ibu untuk dapat membaca Alkitab. Yang paling terkenal tentu dari situs Alkitab Sabda. Di situ bukan hanya Bapak Ibu bisa membaca saja, tapi langsung bisa membandingkan dengan referensi-referensi atau artikel-artikel atau bahan-bahan yang lainnya. Jadi saling terintegrasi. Itu mudahnya di situs Alkitab Sabda. Nah, Bapak Ibu juga bisa membaca Alkitab di situs selanjutnya, yaitu alkitab.co. Di sini tersedia 28 versi bahasa Indonesia, serta 47 versi bahasa suku, dan 23 versi bahasa Inggris. Nah, ini sangat menolong kita untuk membandingkan dengan berbagai versi. Bahkan ada versi Ibrani, Yunani, serta interlinearnya yang sangat menolong kita untuk melakukan pembacaan dan penggalian Alkitab. Nah, selain itu Bapak Ibu juga bisa memakai Alkitab dari aplikasi Sabda ya. Silahkan download di Play Store maupun di App Gallery, dan atau di situs juga silahkan dikunjungi, karena 5 aplikasi utama ini juga menolong kita untuk bukan hanya membaca tapi juga studi Alkitab. Nah, ada yang terbaru yaitu Alkitab GPT. Di sini juga bisa melakukan pembacaan seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Saya meminta untuk Kejadian pasal 6 lalu diberikan Kejadian pasal 6 itu secara full gitu isinya dalam versi AYT. Nah, itu menariknya, kita bisa melakukan pembacaan Alkitab. Nah, kita juga bisa membaca Alkitab melalui Telegram ya. Di Telegram ada Sabda Bot, di search aja di link yang tertera maupun langsung di Telegram di Sabda, tambahkan aja langsung. Di situ bisa kita melakukan pembacaan. Nah, di sisi lain Bapak Ibu juga bisa melakukan pembacaan Alkitab ini dengan situs-situs atau aplikasi-aplikasi lain yang tersedia juga dari mungkin organisasi atau yayasan lain. Nah, kita juga selain membaca, kita juga bisa mendengarkan Bapak Ibu, sehingga tidak mengganggu waktu kita. Kita bisa tetap bekerja atau melakukan aktivitas lain sembari tetap mendengarkan Alkitab. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi di audio.sabda.org, karena di situ tersedia 10 terjemahan bahasa Indonesia serta 4 terjemahan bahasa asing yang sangat menolong kita untuk mendengarkan Alkitab dengan baik. Nah, dan juga ada 85 terjemahan bahasa suku, tapi tidak semuanya tersedia ya untuk kitab Kejadian. Beberapa bahasa suku hanya ada eh, perjanjian baru saja. Nah, yang menarik juga Bapak Ibu, karena sekarang zaman sudah semakin maju dan sudah era AI bahkan gitu ya, kita bisa melakukan juga menonton Alkitab. Nah, menonton Alkitab tidak spesifik mungkin untuk teksnya kita bacakan ya, tapi kita bisa menikmati Alkitab, bisa memahami Alkitab dengan cara yang baru ini. Nah, Bapak Ibu, kita juga kemarin sudah melihat video dari The Bible Project. Itu bisa kita lakukan itu untuk menonton atau memahami Alkitab, khususnya kitab Kejadian yang sedang kita gali ya, di situs yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Silahkan kunjungi situs tersebut untuk melihat video ini gitu. Dan ada juga dari Alkitab video bergambar. Nah, ini baru per pasal ya, per pasal ada audionya atau ada videonya. Jadi ini sangat menarik, bisa dipakai juga untuk di sekolah minggu. Nah, dari ketiga hal itu, kita juga bisa rangkum dalam satu situs yang menarik, yaitu Badeno. Nah, dari rekan-rekan banyak nih yang sudah memakainya. Jadi, ini sangat bisa kita pakai untuk membaca, mendengar, dan menonton secara langsung ya, di situs yang tertera di
layar kaca Bapak Ibu ya. Kita bisa melakukan pembacaan di situ, kita juga bisa mendengar di situs yang sama, kita juga bisa nonton di situs yang sama. Serta bahkan ada bonusnya yaitu plus gitu ya. Ada Badino Study, terus ada pertanyaan, ada renungan, ada nama tokoh, bahkan Badino AI, suku, bonus pun ada. Jadi sangat lengkap di Badino ini. Kita melakukan pembacaan di tempat atau di satu situs yang sama tanpa harus berpindah-pindah. Nah, itu bagian pertama Bapak Ibu. Lalu di bagian kedua kita juga ketika menggali Alkitab tentu harus mencari tahu openingnya ya atau surveinya ya di dalam kitab Kejadian. Di survei kitab Kejadian ini kita melihat satu referensi yang menarik yaitu Alkipedia. Dan di dalam Wikipedia ini, di dalam situs Alkitab Sabda, sudah tersedia Bapak Ibu. Bukan hanya kitabnya, tapi pasalnya juga. Dan ada satu hal yang menarik yaitu AIpedia, karena ini mencari tahu survei dari referensi AI. Tentunya ini sudah diolah ya Bapak Ibu, jadi hasilnya tentu bertanggung jawab. Nah, silakan Bapak Ibu kunjungi di kitab.sabda.org. Nah, beberapa artikel yang menolong kita juga bisa sangat baik untuk kita ketahui ya. Tapi ini salah satu contohnya dari situs Alkitab Sabda, alkitab.sabda.org. Di tab atas itu bagian artikel, Bapak Ibu bisa melihat itu banyak sekali artikel tentang survei, dari pendahuluannya, dari garis besar, tujuan, serta ciri khasnya, ada pengantarnya juga, dan masih banyak lagi. Nah, kita juga masih bisa, Bapak Ibu, bukan hanya tadi kalau kita tadi kan hanya baca Alkitab, di dalam audio.sabda.org kita juga bisa mendengarkan survei Alkitab audionya. Di bagian sini, mengapa tidak belajar Alkitab di situ lengkap ya, di link yang tertera di situ. Nah, Bapak Ibu bisa mendengarkan tentang kejadian serta intronya kisah umat Allah di dalam situs tersebut. Nah, di Badeno AI tadi yang sudah aku spill di awal tadi, itu tersedia Bapak Ibu tentang ringkasannya, pengantarnya, latar belakangnya, topiknya, dan seputar hal-hal lainnya gitu. Nama, tempat, itu kan sekitar survei ya. Nah, itu makanya saya masukkan Badeno AI spesifik di bagian survei. Nah, kalau kita sudah mengetahui survei-surveinya, kita baru bisa menggali lebih dalam nih. Dan ketika kita menggali di kelas ini ada tema-tema yang diangkat ya, ada tiga hal tentang Allah, tentang manusia, dan juga tentang dunia. Nah, beberapa hal itu ada referensi-referensi yang bisa menolong kita untuk melihat tema-tema tersebut. Yang pertama dari tema Allah, kita bisa search ya, belajar tentang Allah khususnya dalam penciptaan ya. Bagaimana Allah menciptakan di alkitab.sabda.org ada artikel di situ. Bagaimana sih penciptaan Allah Sang Pencipta seperti apa? Dan itu kalau kita scroll terus ke bawah masih banyak lagi. Dan juga referensi-referensi yang lain. Salah satunya dari sarapanpagi.org di situ tentang Yesus pencipta atau Yesus mencipta gitu. Ini untuk memperdalam melihat Yesus di dalam kitab Kejadian khususnya. Dan juga ada referensi bahasa Inggris juga tersedia di daftar bahan ini dari icr.org. Nah, di situ kita melihat spesifik tentang karakter Allah gitu di dalam kitab Kejadian. Nah, itu tentang Allah, bagaimana tentang manusia, tersedia juga Bapak Ibu referensi-referensi yang menolong kita untuk memahami atau menggali kitab Kejadian dengan tema atau tentang manusianya ini. Di alkitab.sabda.org sekali lagi sangat lengkap. Kita bisa melihat Adamnya, Hawanya, dan juga tokoh-tokoh lain gitu. Kita bisa lihat Abraham, Nuh gitu juga ada, Kain, Habel termasuk, dan juga Set, dan juga seluruh tokoh yang kita sudah gali sebelumnya. Nah, di sisi lain kita juga melihat ketika kita menggali tentang manusia, kita melihat sudut-sudut pandang lain. Salah satunya, apakah Adam dan Hawa benar-benar figur historis yang dipaparkan dari Reformed Exodus Community? Nah, itu menjadi salah satu referensi yang menarik untuk kita bisa menggali kitab Kejadian lebih dalam lagi. Ada juga dari sarapanpagi.org tentang Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dan masih banyak lagi. Tentunya ini hanya salah satu contoh ya Bapak Ibu, salah satu artikel ya. Beberapa artikel lainnya tidak saya cantumkan, tapi di dalam daftar bahan tentu
banyak artikel-artikel lain yang sangat menolong kita untuk menggali kitab Kejadian. Dan tema yang ketiga yaitu dunia ya. Dunia itu apa saja? Bisa seputar Eden, Taman Eden ya. Karena ada diskusi itu di awal-awal Taman Eden. Ya, silakan Bapak Ibu cari gitu referensi-referensi terkait Taman Eden di alkitab.sabda.org, khususnya kamus ensiklopedia. Di situ ada tentang Taman Eden penjelasannya. Dan juga ada referensi lain seperti dari jawaban.com ya, tentang benarkah Taman Eden ada di dunia ini. Nah, itu juga bisa menambah wawasan kita, menambah referensi kita untuk menggali. Ada juga di jawaban.com ini apakah atau di manakah lokasi Taman Eden yang tidak dicantumkan, yang tidak saya cantumkan ya, tapi ada di daftar bahan ya. Dan di referensi lain, contohnya di reform.sabda, di situ tentang mandat budaya, itu kan juga bagian dari dunia ya, mandat budaya itu. Nah, itu menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Dan juga bahkan yang menarik dari referensi yang kami sudah kumpulkan yaitu redemption and culture gitu. Bagaimana penebusan dan budaya itu disatukan gitu. Nah, itu menarik untuk kita pelajari lebih lanjut. Nah, masih banyak lagi tentunya di dalam daftar bahan lengkapnya nanti Bapak Ibu bisa dapatkan semuanya dan bisa menggali tentang tema-tema bedah kitab ini dengan lebih baik sehingga kitab Kejadian bisa kita gali lebih dalam. Nah, bagian keempat yang kita bisa pakai, referensi yang bisa kita pakai yaitu tentang tafsiran. Nah, dalam bagian keempat ini ada komentari atau komentar-komentar dari para ahli ya. Salah satunya tentu dari alkitab.sabda.org. Di situ ada banyak tafsiran ya, bukan hanya satu, tapi Matthew Henry ada, tafsiran Utley juga ada juga catatan dari Full Life, Jerusalem, dan beberapa referensi komentari lainnya. Nah, itu Bapak Ibu bisa pakai gitu, bisa gunakan untuk membandingkan hasil penggalian Bapak Ibu dengan eh, para penafsir yang sudah menafsirkan Alkitab. Nah, makanya saya taruh komentar ini di bagian keempat supaya Bapak Ibu sudah menggali terlebih dahulu, baru membandingkannya dengan pendapat para ahli. Nah, di situs lain di mysabda.com juga tersedia komentar ya di tab bagian kanan dengan icon seperti yang tertera itu. Nah, di situ tersedia juga full life Bible Commentary, Jerusalem juga ada juga dari Renungan Santapan Harian maupun dari Wycliffe. Nah, di situ juga menambah wawasan kita tentunya dan bisa untuk kita bandingkan. Nah, di dalam versi bahasa Inggris juga tersedia, mungkin dari Bapak Ibu juga sudah ada yang memakai, yaitu Bible Study Tools. Di situ ada komentari yang lengkap, per pasalnya juga tersedia. Nanti di daftar bahan juga tersedia komentari ini dari Bible Study Tools itu per pasal ya. Sangat mudah. Dan ada juga dari situs lain yaitu Bible Hub ya, Bible Hub gitu ya. Di situ juga tersedia per pasalnya. Bukan hanya komentarinya, di situ lengkap juga beberapa terjemahan dan juga hal-hal lain yang bisa kita lihat bersama. Dan di situs yang lain juga ada Enduring Word, di situ tentang komentari di setiap pasal juga tersedia. Nah, ada satu hal yang menarik tentang komentari yaitu tentang komik ya, komik.app. Kenapa ini masuk tafsiran? Karena isinya memang tidak sepenuhnya apa yang tertulis. Ada pengembangan-pengembangannya, makanya saya masukkan di komentari. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat dan bisa memvisualisasikan tentang peristiwa yang terjadi saat itu. Salah satunya tentang Nuh gitu ya atau Menara Babel dan masih banyak lagi. Silahkan Bapak Ibu kunjungi di link yang tertera. Nah, ketika kita menggali, kita juga bisa mendengarkan tafsirannya. Jadi bukan hanya membaca. Kalau membaca kan butuh waktu ya. Kalau tafsiran kita bisa nyambil dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Tapi sangat baik jika kita memang sediakan waktu untuk khusus menggali Alkitab ya. Seperti yang sebelumnya, ketika audio ini tersedia semua di audio.sabda.org. Jadi ini sangat lengkap tentang tafsirannya. Nah, seperti Bapak Ibu lihat ya, ada intronya, pasal 1 ayat berapa, pasal 2 ayat berapa, di situ sangat lengkap sekali. Nah,
Ada juga referensi silang yang Bapak Ibu bisa pakai ini untuk membandingkan nih ayat ini atau pasal ini, rujukan ayat-ayat yang lainnya itu di mana saja. Ini sangat menolong kita. Bapak Ibu bisa kunjungi di alkitab.sabda.org. Tampilannya seperti yang tertera ya, yang ada di layar kaca Bapak Ibu. Itu tampilannya. Jadi pasal 12 ayat 1 tuh ada di bagian mana juga, atau referensi silangnya di mana saja. Nah, ini sangat menolong kita untuk eh, melihat Alkitab tuh bukan hanya pada pasal tersebut, tapi lebih luas secara keseluruhan di dalam Alkitab. Nah, yang terakhir ada saya sampaikan atau kami isikan yaitu tentang video eksposisi Kitab Kejadian. Nah, ini menjadi bagian terakhir di dalam bagian tafsiran ini karena untuk khotbah ya kita bisa melihat ini sebagai rujukan referensi maupun pembanding gitu. Kita bisa menggali sendiri dan membandingkannya dengan para pengkhotbah, salah satunya dari Evangelis Inawati. Ini sangat menarik ya. Total ada 5 sesi yang Bapak Ibu bisa lihat dari kejadian 1 sampai seterusnya. 5 sesi itu Bapak Ibu bisa lihat untuk pembanding dari hasil penggalian Bapak Ibu maupun dari Pendeta Billy Kristanto. Ini penggalian yang sangat baik juga dari Pendeta Billy yang bisa Bapak Ibu simak sendiri di YouTube. Dan ada juga dari Pastor Jordan Rogers. Ini bahasa Inggris, tapi sangat dalam penggaliannya. Jadi silakan Bapak Ibu mengunjungi dan melihatnya. Dan di daftar bahan semua nanti pasti tersedia. Nah, terakhir ada bagian terakhir kelima yaitu renungan ya. Ada dua utama renungan yang kami pakai yaitu renungan harian dan juga santapan harian. Nanti di daftar bahan Bapak Ibu akan mendapatkannya secara lengkap ya tentang renungan ini. Next. Nah, renungan ini seperti itu tampilannya. Renungan harian, mensyukuri bumi dari pasal 1, 2, 3 dan segala macamnya. Ini renungan lebih ke refleksi sifatnya ya. Dan juga santapan harian juga tersedia. Nah, itu lengkapnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari kejadian 1 sampai 12 ada. Nah, pertanyaan terakhir untuk kita semua, di manakah bisa kita mendapatkan daftar bahan Kitab Kejadian pasal 1 sampai 12 ini? Ya, disinilah jawabannya. Di situs resource.sabda.org. Bapak Ibu bisa lihat di tab kanan ada tulisan daftar bahan, lalu ada tulisan bahan Alkitab. Nah, silakan diklik-klik saja nanti tampil di situ. Nah, seluruh bahan ini bisa Bapak Ibu dapatkan secara gratis dan nikmati untuk menolong Bapak Ibu dalam melakukan penggalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lelah belajar Alkitab.